chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Hai guys, kembali lagi di video aku dengan tema yang sama dan judul yang berbeda. Oke, di video kali ini aku bakal bahas materi tentang konsep manajemen pendidikan. Yang pertama, konsep manajemen mutu sekolah menengah. Menurut Kementerian Pendidikan yang dikutip dari Mulyasa, yaitu pada tahun 2002, konsep manajemen mutu pendidikan menengah ini terbagi menjadi 3 guys. Yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga output. Selanjutnya itu sasaran mutu pendidikan, dimana itu terbagi menjadi 3 proses ya guys. Yang pertama itu input, yang kedua proses, yang ketiga output. Jadi ini tahapannya input, proses, output. Yang pertama itu input. Kalau di sekolah dia meliputi kepala sekolah, guru, pegawai, dan sebagainya, sehingga terjadinya kegiatan yang ekstra yang dapat menimbulkan pengendalian mutu yang efektif yang nantinya akan di output. Output itu nilai hasil belajar memuaskan itu ya. Jadi nilai hasil belajar itu harus memuaskan. Yang kedua itu kompetensi yang dicapai di atas standar. Yang ketiga tingkat kelulusan tinggi. Yang keempat keterserapan ke dunia kerja tinggi. Yang kelima kepercayaan masyarakat tinggi. Selanjutnya karakteristik menjadi sekolah bermutu. Jadi kira-kira apa sih guys karakteristik supaya sekolah itu terlihat bermutu, atau bagaimana caranya agar sekolah itu terlihat efektif? Nah, yang pertama itu ada hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Nah, hal-hal yang diperlukan itu apa? Harusnya kita memahami fungsi sekolah itu. Yang pertama tentunya kita harus memahami fungsi sekolah. Dan yang kedua itu memahami kebijakan pemerintah. Selanjutnya memahami standar pendidikan. Jadi kita juga harus tahu bagaimana sih standar pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya itu memahami prinsip manajemen dan pendidikan yang ditetapkan. Jadi kita harus mengetahui bagaimana sistem pendidikan itu, bagaimana pembelajaran di sana, bagaimana proses dalam pendidikan tersebut, dan sebagainya, masih banyak lagi guys. Yang kelima itu memahami tuntutan kebutuhan peserta didik. Jadi kita harus mampu memahami apa sih sebenarnya kebutuhan dari peserta didik itu, apa sih sebenarnya kebutuhan yang harus dan wajib. Yang kedua itu sasaran hasil mutu pendidikan. Itu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan yang menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup. Itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu berakhlak mulia. Yang kedua cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima terampil bekerja. Dan yang terakhir kita harus punya rasa tanggung jawab. Yang keempat itu fokus manajemen sekolah menengah. Jadi kita harus fokus untuk pembaruan manajemen itu ya, untuk rangkaian meningkatkan mutu pendidikan tersebut. Oke guys, itu tadi sedikit penjelasan dari konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Sampai sini dulu video dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa guys.